segera harapanku sampaikan. Cemara telah terangkai, ramai bingkisan telah terbingkai. Ku peluk yang ku sayang menyambut hari temu sana. Syadunya suasana mata, ingin selalu jumpa lebih awal. Memandang terang, gelap-gelip sukacita, merayakan lahir maha cinta. Setahun ku terjaga, menyimpan ragam kisah berharga. Peluk yang ku sayang menyambut hari temu sana. Syadunya suasana Natal, ingin selalu jumpa lebih awal. Memandang terang, gelap-gelip sukacita, merayakan lahir maha cinta. Ku peluk yang ku sayang, menyambut hari penuh senang. Syadunya suasana mata, ingin selalu jumpa lebih awal. Memandang terang, gelap-gelip sukacita, merayakan lahir maha cinta. Lahir maha cinta, merayakan lahirnya cinta. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Selamat malam sahabat RPK dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali Yamoger on air di RPK di jadwal rutinnya di Selasa minggu kedua dan keempat, dan hari Minggu di minggu pertama dan ketiga. Talk show ini merupakan kerjasama Yamoger dengan radio RPK FM 96,3. Hari ini talk show kita bertema berjudul dramaturgi dan hymns. Jadi selama 1 jam ke depan kurang lah gitu. Saya Grace bersama Bung Franky dan Mas Abe akan menemani sahabat RPK melalui program ini.
Terus sahabat RPK juga yang di rumah bisa atau dimanapun berada bisa berinteraksi dalam talk show ini melalui telepon di nomor telepon 021 8000 444 atau SMS atau WhatsApp di nomor 0815 1800 444. Bisa juga lewat live streaming YouTube RPK FM 9630 dengan menulis tanggapan ataupun pertanyaan di kolom komentar. Oke. Langsung aja. Lulus gak? Dia udah lulus kayaknya. Udah lulus. Percobaan jadi host. Percobaan jadi. Dia udah lulus. Gemeterannya lebih daripada biasa. Oh gitu ya. Oke. Lanjut. Ini ya, silahkan. Kita mau ngobrolin apa? By the way, lagu tadi enak ya? Enak. Iya. Enak loh, aku suka. Kayak langsung terbawa pada suasana tertentu gitu loh. Tapi sebelum mulai kita mau ngucapin dulu Happy New Year buat sahabat RPK. Iya, Happy New Year. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Aku malah belum mengucapkan selamat Natal. Belum ya? Kan belum. Terakhir kali kita kesini belum ya? Belum. Oh, selamat Masih menyambut Advent. Natal. Waktu itu selamat menyambut Natal. Selamat Natal dan selamat tahun baru buat sahabat RPK. Yap. Oke, gimana? Langsung. Enggak ya? Ini hostnya gimana sih? Hostnya ini? Kayak gimana gitu ya? Biar santai. Ya, biar santai aja. Jadi dramaturgi itu apa, Mas Abe? Oke. Langsung. Dramaturgi dan hymns. Pasti kan orang bertanya-tanya tuh, apa tuh dramaturgi? Kayak kata-kata apa itu? Kata-kata Drama apa dan itu? liturgi kah? Oh, bukan. Apakah gitu kan? Oke, dramaturgi itu ini barang belum lama sih, masih 100 tahun lebih dikit lah gitu ya. Belum lama ya? Belum lama. Dibandingkan seni atau teknik di dalam seni ini termasuk yang masih muda lah, 100 sekian tahun. Tapi intinya dramaturgi itu meminjam dari dunia seni peran sebetulnya. Yang kira-kira kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah sebuah teknik mendramatisasi sebuah hal gitu ya, apapun itu, dan sebuah teknik untuk mendramatisasi dan menggali lebih dalam upaya untuk menyampaikan itu lagi gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu kan the art or technique of dramatic composition and theatrical representation. Nah, di garis bawahi di representation-nya itu, jadi kalau presentation kan seperti sudah ya. Nah, ini representation itu, re-nya itu bisa diterjemahkan ulang atau lebih. Jadi digali lebih lagi gitu. Apa sih sebetulnya yang mau disampaikan gitu kan ya. Nah, kalau masih dalam konteks seni peran, itu ada cerita pasti. Ya. Ada cerita, lalu cerita itu disampaikan gitu kan ya. Nah, ketika cerita itu disampaikan, yang pertama apa ceritanya, terus kemudian bagaimana itu diceritakan, lalu di mana itu diceritakan, lalu kapan gitu kan ya, lalu kepada siapa. Nah, ketika itu diaplikasikan ke hymns, yang jelas hymns, lagu-lagu hymns itu bukan hanya lagu-lagu dalam konteks memuji Tuhan, tapi dia juga menceritakan sesuatu gitu ya, menceritakan sesuatu. Jadi ketika hymns itu storytelling, lalu yang pertama adalah what to tell, apa yang mau diceritain. Firman Tuhan jelas, tapi firman Tuhan itu pun masih sempit sekali ya. Itu kan apa maksudnya, nanti bisa di breakdownnya bisa
banyak gitu. Lalu how lewat nyanyi-nyanyian tentunya gitu, karena kita ngobrolin hymns. Lalu kemudian di mana kalau konteksnya adalah musik ibadah, berarti di gereja atau di tempat-tempat ibadah. Terus kapannya ya itu tadi ya di ibadah gitu. Di dalam ibadah yang diaplikasikan di lagu-lagu di dalam liturgi, penggunaannya di dalam liturgi. Lalu kepada siapa? Kalau di dalam ibadah berarti pelaku ibadah. Ya. Kalau bukan di dalam ibadah, maksudnya kayak lagu-lagu yang direkam terus didengerin di radio di mana-mana, itu berarti ke pendengar gitu kan. Nah, dramaturgi itu perlu untuk membus kelima hal ini tadi. What, how, where, when, sama who. Jadi ketika ini semua harus dimaksimalkan supaya pesannya sampai, salah satu caranya adalah dengan menggali dramaturgi. Oke. Konteksnya gitu. Dipakainya gitu. Iya. Begitu. Menarik tapi masih bingung ya. Hah? Ya kan? Iya, bingung. Ya bingung dong. Oh ya, kalau belum pernah gimana mempraktekkan kan bingung pasti. Iya, bingung kalau belum. Itu gitu kan. Dah, apa lagi? Ada pertanyaan kah? Dramaturgi dan hymns. Berarti kan di hymns-nya sendiri itu bisa diolah pakai dramaturgi. Sangat. Di ibadahnya sendiri? Sangat. Oke. Pas kan jam ada besarnya jam datang. besar muncul. Oke. Di sesi kedua kita akan membahas ini nanti lebih dalam. Iya. Yap. Dadah. Begitu. Kita kembali setelah break yang satu ini. Iya. Shalom, sahabat RPK, pernahkah berpikir atau merenung? Untuk apa sih kita hidup di dunia ini? Tahukah sahabat bahwa hidup kita ini ada maksud dan tujuannya? Hidup kita ini sangat istimewa loh. Sebenarnya Tuhan memberi tugas yang luar biasa indah dan mulia dalam hidup kita. Tugas apakah itu? Mari bergabung bersama Terang Eklesia Ministry dalam program rohani Misi Tuhan untuk Hidupku setiap hari Minggu kedua dan Minggu keempat pada pukul 19.15 sampai 19.45 waktu Indonesia Barat di 9630 RPK FM. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati. Bersama Yayasan Damaris Pancasila, sebuah yayasan yang memiliki kegiatan sosial bagi mereka yang membutuhkan seperti dapur umum dan ribuan nasi bungkus gratis setiap malam, pengobatan gratis keliling Jabodetabek dan sekitarnya setiap minggu, dan juga membagi 1000 kursi roda gratis. Yayasan Damaris Pancasila Indonesia, pembukuan terbuka bagi masyarakat umum, terpercaya dan diaudit akunting publik terpercaya secara profesional, jujur, dan terbuka. Semua dana yang terkumpul dari masyarakat digunakan untuk tujuan diakonia atau sedekah. Anda ingin terlibat? Salurkan donasi ke Yayasan Damaris Pancasila dengan nomor rekening BCA 4500 6600 88. Cari tahu juga lebih lanjut mengenai Yayasan Damaris Pancasila dengan menghubungi nomor hotline dengan Damaris via WhatsApp ke nomor 0811 1882 555. Kunjungi juga websitenya di www.damaris.or.id. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM.
Oke, masih kembali lagi bersama kami bertiga, trio kuek-kuek yang ada di Kenapa dinamain itu sih? nggak tahu, aku juga nggak tahu. Oke, aku cuma mau ngingetin kalau yang mau tanya-tanya atau mau interaksi langsung atau mau komentar apa, silahkan melalui telepon 021 8000 444 atau SMS atau WhatsApp ke 0815 1800 444 atau langsung aja komen di live YouTube streaming kita. Tadi kita sesi 1 masih bahas tentang dramaturgi itu apa, karena kan kebayangnya mungkin belum tentu kita semua paham kan. Maksudnya belum tentu apa ini, benda apa ini dramaturgi gitu kan. Nah, selanjutnya ini adalah Ini berat ini pembicaraannya. sebenarnya makanya aku juga Makanya- kayak rada-rada 15 menit cepet juga ya gitu terus. Makanya namanya jadi trio kuek-kuek. Iya. Biar agak lemes dikit. Lemes dikit ya. Iya. Jadi dramaturgi itu tadi kan dibilang dia ada muncul dari seni peran sebenarnya kan. Kayak mendramatisasi sesuatu tapi yang Ya. ini diterapkannya ke dalam konteksnya ke hymns gitu Ya, kan atau ke di musik. di musik atau di ibadah gitu kan ya. Di ibadah bisa kan ya? Bisa. Nah, pertanyaannya siapa jadi harus yang bener yang paham tentang si dramaturgi ini sendiri. Kayak maksudku Oke, gini, yang pertama menurutku pengiring ibadah, Ya. Pastinya. pengiring ibadah, pelaku. karena Jadi gini, selama ini kan kita familiar ya dengan istilah ibadah musiknya flat. B aja. Musiknya B aja sama musiknya wow banget gitu ya. Yang B aja tapi pas yang wow banget kadangkala umpamanya out of over, context out atau of apa gitu ya. Nah, sebetulnya ini menjadi salah satu cara supaya musiknya nggak B aja tapi tetap dalam konteks dan aku kebayang. Maksudnya gitu. yang waktu itu pernah dibahas nggak sih secara emosional tapi secara logika juga harus nyambung ya kan? Betul. kan? Tara, Jadi ih, masuk gila. akal. I'm so smart. Karena hymns itu kan logic, Ya. ya kan? Ya. Cuman kalau logis doang kan kita terlalu kayak baca buku ya gitu ya. Nah, jadi ketika kita mengemas musik di dalam ibadah, kan harusnya kita bukan fokus kepada bagaimana lagu ini nggak B aja. B aja tuh maksudnya flat kan? Ha-ha. Kayak not tension B gitu, aja. nggak ada emosionalnya. Lalu kita fokus supaya musik ini sesuatu banget gitu. Tapi terus tiba-tiba out of context Out of gitu ya. context, ya. Loh kok nggak nyambung musik dengan kata-kata dan yang lain-lain. Nah, di dramaturgi ini musisi akhirnya jadi punya ide gitu kan. Nah, ya termasuk musisi ini termasuk vokalis ya, termasuk teman-teman PNJ, pemandu nyanyian jemaat itu. Kalau umpamanya teman-teman ini juga diinformasikan itu oke gitu sebetulnya. Nah, tapi memang iya paling tidak kita harus punya beberapa sikap lah gitu ya, punya beberapa sikap tentang kalau kita mau belajar dan menguasai dan memahami soal dramaturgi itu. Yang pertama harus open minded, jelas. Ya. Itu open minded. Terus kemudian harus rasa ingin tahunya harus besar. Terus selain open minded, lalu memang kepengen tahu, kepo-kepo gitu ya. Terus kita harus punya empati juga. Harus punya empati. Terus habis itu kita harus punya kemampuan untuk mendengar. Mendengar orang lain gitu ya. Terus kemudian kita harus punya humility gitu ya, kayak
kerendah hatian gitu ya untuk Ya. untuk bisa memahami hal-hal itu gitu. Terus dan ketika nanti kita mendapatkan informasi semua itu, lalu timing untuk mengeksekusinya ini ya. Nah, gitu ya kan. Termasuk pada pemilihan lagu sebenarnya kan? Ya, gitu. Ini kapan? Supaya nanti memang akhirnya tujuannya dapat banget, gitu Ya. kan? Gitu. Nah, sikap-sikap ini memang terdengar kok kayak nggak ada hubungannya sama musik gitu ya. Kayak apa kayak sikapnya gitu kan ya, harusnya kan syaratnya adalah harus jago main piano umpamanya Udah. gitu, atau suaranya harus oktavnya tuh sampai 6 umpamanya gitu. Oke. Tinggi banget itu ya. Gitu. Enggak gitu. Maksudnya memang adalah karena dramaturgi ini, salah satu yang paling kuat dari dramaturgi itu adalah menghidupi cerita itu. Wah, itu PR. Oke. Itu PR paling besar kan? Itu PR paling besar. Maksudnya gini. Ikan? Ya. Ketika ada sebuah cerita nih, Mm-mm. ada cerita, umpamanya angin ribut menyerang umpamanya. Ya. Badai, cyclone ya, atau storm atau apalah gitu. Terus lalu ada lagu di Kidung Keesaan, angin ribut menyerang. Kita mungkin belum pernah ngalamin, tapi bagaimana kita bisa menghidupi lagu itu sehingga kita nanti bisa menghayati ketakutan itu, kekalutan itu, gitu kan ya. Sehingga ketika pertolongan Tuhan itu hadir, itu bisa dirasakan benar-benar gitu kan. Ya. Nah, otherwise, atau kalau enggak, lalu kemudian itu hanya menjadi sebuah lagu saja. Oh, itu 6/8 lagunya begini, gini, selesai. Tapi sampaikah kita di satu momen di mana kita menyanyikan lagu itu dan hampir tenggorokan kita hampir tercekat gitu ya? Gitu ya. Iya. Itu kan lalu kita menghidupi lagu itu gitu loh. Ya. Nah, harapannya di dalam ibadah emang begitu. Benar. Di setiap lagu di dalam Setiap ibadah. lagu, iya. Kebayang nggak? Berarti kayak kalau aku ngebayangnya ya, dari awal sampai akhir. Mau lagunya kan mungkin aku nggak tahu deh. Mungkin kalau lagunya agak yang kayak gitu, yang kayak angin ribut menyerang, yang mungkin sedih-sedih, mungkin kan akan lebih mudah gitu loh untuk ngebayangin atau menghidupkannya gitu kan. Cuman kebayang kalau misalnya lagunya yang apa ya, misalnya yang mesti gegap gempita tapi kayak keadaannya lagi nggak kayak gitu, padahal kan di ibadah kan naik turun, maksudnya kayak naik terus gitu kan grafiknya. Ya. Kayak Jadi prosesi apa segala macam yang kayak gitu-gitu kayak. paling enggak kita punya dua nih ya. Punya dua Disuruh. impression. Punya dua impression ya. Sukacita, seneng sama sedih. Iya, dua ini kan. Kayak- Lalu seneng ini ada macam-macam gitu ya. Lalu sedih ini juga ada macam-macam gitu. Nah, ketika kita harus sukacita, ya sukacitanya kayak apa gitu. Sukacita sama optimis belum tentu sama. Gitu. Benar. Tapi Mazmur 23-nya Daud itu bukan sukacita, tapi itu peaceful and mindful, Ya. ya kan? Ya. Nah, itu harus itu kan kalau digali, seru banget itu. Benar. Bahkan nemuin peaceful and mindful aja kayak oh iya ya aku gitu. Tapi itu energi yang positif Ya, benar. gitu kan ya. Iya, itu Nah, positif. sekarang sedih
itu sedih, kehilangan, sedih merasa bersalah, terus sedih ditinggalkan atau apa segala macam, itu kan juga itu kan harus digali lebih lagi gitu, Iya. supaya bunyinya nggak melulu itu gitu kan, Benar. ya toh? Ya. Karena Amazing Grace saja bisa membuat kita jadi sedih, Iya. Ya. ya kan? Tapi ya masih dijelasin tapi takutnya salah. Atau apa namanya, kasih setiamu mengharu hatiku gitu ya. Jadi itu mungkin sudah mix itu, malah itu di situ ada ucapan syukur, tapi di situ ada kerendah hatian, ya kan? Nah itu kan mesti digali. Oh, oke, jadi dramaturgi kayak menghidupkan atau menggali hal-hal yang, maksudnya itu berarti kan kayak jenis-jenis emosional yang ada di dalam, jenis-jenis emosi yang ada di dalam manusia ya. Ya. Nah itu tadi kenapa sikap-sikap yang diperlukan bukan sikap-sikap yang Teknik musik. teknik musik, bukan musikologinya dulu yang mesti dibahas, Iya. manusianya dulu. Semangat ya para pemusik. Lah, serius aku. Itu kayak Karena- belajar. Iya, karena psikologi. kan belajar, harus belajar. Ya. Nah, sebetulnya musisi sudah dikasih sama Tuhan, sebetulnya musisi itu sensitif, ya. Mereka peka, mereka punya perspektif yang berbeda, melihat sesuatu itu pasti berbeda. Tinggal mengajak teman-teman musisi, termasuk penyanyi, untuk tidak terlalu fokus dan terjebak atau atau gimana sama urusan teknis. Diajak untuk ngelihat yang lain aja. Iya. Oke. Itu jamnya sudah kembali Dan lagi. jam besar keluar. Oke. Ya, kita kembali setelah break yang satu ini. Jangan kemana-mana. Jam di studio kami menunjukkan pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Besti, ada kabar gembira nih buat kamu. Wih, apa tuh? Tiket K-pop ya? Mau dong. Tiket mulu. Belum kerja-kerja juga. Kamu katanya lagi nyari lowongan kerja ya? Iya, emang ada info lokernya? Di mana? Ada dong, di RPK FM. Nih infonya. Radio Pelita Kasih 96,3 RPK FM Jakarta membuka kesempatan bagi sahabat RPK yang ingin berkarir bersama kami di bidang marketing. Kirimkan segera surat lamaran, foto terbaru, dan CV lengkap kamu ke email rpk9630fm@gmail.com. Lamaran kamu ditunggu hingga 15 Januari 2023 ya. Selamat mencoba. Mazmur berkata, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sahabat RPK, mari berikan doa terbaik kepada seseorang terkasih yang sedang berulang tahun dengan menyampaikannya dalam ucapan dan pesan dalam program BCL Birthday Celebration on the Air setiap hari Senin sampai Jumat pukul 11, Sabtu pukul 13, dan Minggu pukul 14 waktu Indonesia Barat dengan cara mengirimkan SMS atau WhatsApp dengan format ketik nama, spasi alamat, dan kirimkan ucapan selamat ulang tahun serta pesan kepada siapa dan di mana alamatnya, dan kirimkan ke nomor 0815 1800 444. Itu juga bisa menyampaikannya secara langsung melalui telepon ke 021 8000 444. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Iya, masih lanjut lagi sama kami bertiga di sini. Ada Bung Frankie di sini, ada Mas Abe di sini, juga ada Grace di sini. Hari ini kita bahas tentang dramaturgi dan hymns.
Tadi udah sedikit disinggung saya satu definisi tentang si dramaturgi itu sendiri apaan sih gitu kan. Terus hubungannya sama hymns dan kayak bagaimana sebenarnya cara nerapin dramaturgi itu di dalam hymnsnya sendiri. Tadi kita bahas di sesi 2. Lalu, nah selanjutnya kita mau bahas apa nih? Karena udah mah ini lumayan barang baru, terus menurutku Padat juga ya ternyata untuk dikecil-kecilin selama sejam kurang ini Nah, untuk dibahas. jadi yang pertama teman-teman musisi itu perbanyak referensi, perbanyak referensi musik. Oke. Jadi kan mungkin ada beberapa temen ya yang dia gua pemain jazz. Lalu nggak mau dengerin yang lain gitu ya. Atau sebaliknya. Aku pengen musik di gerejaku semuanya jazz. Jadi Mati lu. memaksakan. Itu ya Ada. kan makanya itu jadi out of context Iya. itu ya. Nah, kalau kita punya referensi yang banyak itu hubungannya begini. Di setiap genre musik itu kan ada sound ya. Ada sound yang karakteristik gitu ya. Kalau klasik itu gimana, lalu pop itu gimana gitu ya, jazz gimana, rock bagaimana. Nah, ketika kita punya referensi yang banyak, referensi musik yang luas, itu membantu kita untuk bisa menerjemahkan rasa-rasa yang ingin ditampilkan, ingin disampaikan untuk memperkuat lirik itu tadi. Itu kita bisa mainkan itu gitu. Iya. Jadi sangat mungkin sekali umpamanya ada lagu Paskah gitu, lagu Jumat Agung gitu ya. Tapi yang lalu pakai orkestra bosen. Terus pakai elektrik gitar agak-agak nggak distortion, overdrive gitu ya. Rock 90s bukan? Ya rock 90s gitu ya kayak gitu. Tapi Ya, yang biar gampang. notnya nggak banyak-banyak yang, Oh, ya. tapi dia nada tinggi terus yang aduh gitu ya. Umpamanya ambil referensinya umpamanya Gary Moore gitu ya. Kamu nggak ngalamin itu? Iya lagi Nggak, kayak ya. Atau Brian May tahu dong. Queen. Queen tahu. Ya yang kayak Oh apa? iya. Gitarnya yang menangis gitu Ya, kan. Itu kan kayak- sebetulnya bisa dilakukan. Kayak menyayat gitu. Menyayat gitu kan. Kebayang. Jadi hal itu mungkin gitu. Ya. Mungkin. Nah, terus kemudian umpamanya kita selain memperbanyak referensi, terus history ini penting. History macam-macam, lagunya Lagunya sendiri. ceritanya. Terus umpamanya lagu ini ternyata diambil dari firman Tuhan umpamanya. Lah kamu berarti mesti tahu historinya kejadian itu kan ya. Mau nggak mau mesti nanya. Mesti nanya ke Maksudnya, atau mau nggak mau harus sekolah Alkitab ya. nah iya kan, jangan Bung Franky aja itu mah. Jadi Wah. umpamanya nih, mungkin kamu ingat Chris, ada lagunya almarhum, ada lagu di Kidung Keesaan yang dinyanyikan sama almarhum Reker, lagu yang marilah datang kepadaku. itu kan minor. Iya. Padahal ajakannya ajakan yang baik. Ya. Aku membayangkannya, kan itu kan Tuhan bilang datanglah apa? Distraksi. Itu ya distraksi ini enggak. Lanjut. Jadi contoh kayak gini, kan Tuhan bilang itu Matius berapa sih 25 ya? Marilah datang kepadaku. Marilah datang kepadaku yang semua yang letih lesu. Kan ku berikan kelegaan. Lagunya minor loh. Padahal ajakannya baik kan ya. Ajakannya tuh kayak positif gitu. Nah, aku membayangkannya apa coba? Tuhan Yesus ngomong gitu. Itu kayak Tuhan Yesus tuh kayak gini. I feel you, man. Ngerti.
Jadi Empati banget. Ya. empati. Ya. Aku ngajak kamu ini, aku ngundang kamu ini karena I feel you man, kayak gitu. Nah, makanya I don't know gitu. Kalau saya punya kesempatan bertanya pada komposernya, aku pasti akan menanyakan kenapa dibikin minor gitu. Ya. Nah, tapi waktu itu kan aransemennya kita bikin tetap ada ketegasan, ada kekuatan di situ. Aku kasih ada timpani. Da 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 gitu. Jadi ajakan itu begitu kuat, ajakan itu. Tapi I feel you gitu. Kayak gitu ya. Nah, lalu kemudian belajar juga aspek-aspek terkait kayak umpamanya liturgi. Nah, ini. Lagu ini ditaruhnya di mana? Ya. Tempatnya apa? Prosesi itu kayak apa sih gitu kan? Nah, Iya. kayak gitu-gituan itu kalau kita nggak ngerti, yo pasti bingung gitu kan. Ya. Tapi kebayangkan jadi Kebayang sih. musisi gereja banyak banget pairnya rupanya ya. Ya, musisi. Maksudnya. Semangat ya. Iya. Semangat loh. Sebenarnya aku juga mau nanya-nanya sih soal aspek yang kayak liturgi, teologi ini, apa ya, kayak koneksinya dia, apa ya, hubungannya dia sama si dramaturginya ini sendiri, Bung Franky. Oke, mungkin mulai dari yang tadi pertama kali di sesi pertama sudah dijelaskan oleh Mas Abe, yaitu bahwa dramaturgi sendiri sebenarnya kan tujuannya adalah menguatkan penyampaian pesan. Kalau aku menulis ulang dari apa yang Mas Abe bilang ya, menguatkan penyampaian pesan. Kemudian yang tadi what to tell, apa yang harus disampaikan firman Tuhan pastinya. Kalau berbicara mengenai lagu hymns, kemudian musik dalam ibadah di gereja, yang pasti yang harus disampaikan adalah firman Tuhan. Nah, kalau berbicara mengenai teologi, kita harus paham benar bahwa yang disampaikan firman Tuhan itu hidup. Iya, oke. Terus. Itu dulu. Jadi lagu yang disampaikan atau dinyanyikan itu pun mendukung firman Tuhan yang hidup itu. Ini tadi sudah dalam. Iya, makanya kayak tambah dalam. Itu dulu. Tapi aku ya. Oke. Kemudian how tuh melalui nyanyian, bener ya? Melalui nyanyian. Nah, kita menarik ke belakang. Tadi aku lihat-lihat, baca-baca gitu. Ternyata nyanyian pertama, nyanyian awal-awal yang dinyanyikan oleh umat pilihan adalah ketika Musa keluar dari tanah Mesir, sudah selamat dari Firaun. Setelah menyeberangi Laut Teberau, kemudian ada nyanyian kemenangan. Itu bercerita tentang apa yang Tuhan lakukan. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan diceritakan kembali melalui nyanyian. Nah, itu kan berarti pesannya di situ ya. Ya. Dan itu dinyanyikan berulang-ulang. Oke. Ya, itu how. Kemudian where itu kan tadi di dalam gereja kata Mas Abe. Dan perlu diingat gereja itu bukan hanya gedungnya saja. Oke. Ini siapa? Gereja adalah individunya. Ya. Ya, kan berarti secara kalau Grace tadi nanya kalau secara teologi gimana? Ya gereja adalah kumpulan orang-orang percaya yang ditarik keluar oleh Allah menuju hidup. Berarti kan orang-orang percayanya. Jadi nyanyian ini sebenarnya kalau mau dibilang where, when, itu sebenarnya bukan hanya terkungkung di hari Minggu pagi jam 9 atau jam 10 ibadah pagi, tetapi keluar dalam kehidupan sehari-hari orang Kristen. Senin sampai Sabtu berarti. Ya, Minggu ya doang. 24 jam, ya 24 jam 7 hari gitu kan. Iya. Oke. Jadi itu where and when. Keluar dari situ, keluar dari konteks itu. Jadi kalau bilang dramaturgi ya harus mencakup semuanya. Gitu ya. Kemudian to who, pelaku ibadah tadi kan. Nah, masalahnya adalah pelaku ibadah itu masing-masing harus mengerti konteksnya juga. Makanya tadi setuju kalau Grace bilang pemain musik gereja punya banyak PR. Ya silakan, selamat datang di sekolah teologi gitu kan. melalui musik. Ya enggak, soalnya kebetulan aja kan dia jadi belajarnya 2 gitu loh maksudku. Iya. Dan hymns berisi tentang pengajaran-pengajaran. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang
dituangkan di dalam lagu. Dan ingat bahwa firman Tuhan bilang diulang-ulang. Pengajaran itu harus diulang-ulang. Representation. Ya, representation. Ulangan 6 ayat 7 itu harus diulang-ulang. Jadi kenapa harus diulang-ulang sih? Kenapa? Apa yang misalnya gini, nyanyian ketika nyanyian kemenangan Musa ketika keluar dari lolos dari Firaun setelah menyeberangi Laut Teberau, itu kenapa harus diulang-ulang? Supaya orang ingat. Oh ya, Tuhan. Atau contoh misalnya Mazmur 23 misalnya. Ada begitu banyak hal yang bisa bisa dikulik dari Mazmur ya. Salah satunya Mazmur 23. Mazmur 23 tadi bilang apa? Tuhan adalah mindful and peaceful. Nah, mindful and peaceful Mazmur 23 dulu aku pernah gini. Coba sederhanakan Mazmur 23 dalam satu kalimat. Oke, gimana? Sederhananya adalah kalau mindful and peaceful Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Itu cukup buat aku. Cukup. Udah nggak ada lagi yang perlu lain kan sebenarnya. Gitu ya. Itu Mazmur 23. Atau misalnya Mazmur yang lain misalnya. Kan ada beberapa Mazmur yang misalnya contoh Mazmur yang ditulis Daud ketika dia berpura-pura menjadi orang gila. Nah, itu kan juga perlu dipelajari. Ini Mazmur ini bunyinya apa nih? Ayo, ada yang tahu nggak Mazmur apa itu? Iya kan? Lama-lama bikin quiz. Kalau ditarik mengenai ke arah teologi kayak gitu. Memang semua musisi harus termasuk vokal ya. Ya, vokal. Ya Pak. Siapa? Ya, aku dalam rangka menyampaikan pesan. Dalam rangka menyampaikan pesan supaya tidak out of context tadi itu. Ya. Baca pesan dulu kali ya. Oh ya, boleh. Biar agak itu agak terlepas dulu ya. Pertama dari Bapak. Bener ya? Iya. Bapak Ian Marlon, sukses untuk acaranya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Pendeta, terima kasih. Oh, Pak Pendeta. Oh iya, ini kan Pak Pendetanya. Oke, langsung salam. Terima kasih. Ibu Mayang Ayu, amin. Amin juga. Amin. Ya, amin. Bapak Yopi Sirapa, asik makin seru. Oh iya, di sini juga. Satu lagi belum, Mas. Ada. Sekali lagi ya, Mas. Dikit. Sekali lagi, Mas. Dari aku manggilnya Bapak Sony Utomo. Kalau gereja saya mau praktekannya, Mas Abe atau Grace bisa bantu kasih arahan atau bimbingan? Siap. Di sesi 4 kita akan langsung ngasih arahan dan bimbingan dari Mas Abe dan Grace. Iya, lebih lanjutnya. Siap. Nanti dibantuin. Iya. Siap. Yap, oke. Sahabat RPK, kita break sebentar, nanti baru kita balik lagi. Hai Besti. Kok cemberut? Bonus baru cair kan? Bukan itu Besti, bingung nih. Ih, telepon 108 aja nih kalau bingung. Serius nih. Ya udah, kenapa? Gini, aku kan mau tugas keluar kota, tapi bagus dong. Kok tapi? Tapi aku nggak bisa dengerin RPK FM lagi dong. Gebrak. Aduh, RPK FM kan udah ada aplikasinya. Ah, masa sih? Iya, HP kamu kan Android. Cari aja tuh langsung di Google Play Store. Namanya Sahabat RPK. Tapi bayar nggak? Enggak dong Besti, ini mah gratis. Sini aku installin. Buka Google Play Store, cari aplikasi namanya Sahabat RPK. Abis itu udah deh, kalau udah install bisa langsung dengerin RPK FM kapan aja, di mana aja. Ih, love banget sih. Thank you Besti. Balita Kasih, Jakarta 96.3 RPK FM. Oke, kembali lagi bersama kami bertiga di sini. Masih membahas tentang dramaturgi dan hymns. Semakin seru aja ya obrolan kita karena bukan tiba-tiba sih, memang sudah direncanakan. Ternyata semuanya tuh ada sangkut pautnya ya antara kan sebelumnya kita pernah bahas tentang seni ritual, terus dramaturgi itu ternyata memang apa sih kayak metode-metode yang harusnya tuh membantu kita musisi gereja untuk lebih lagi gimana caranya supaya bisa nyampein pesan
lewat nyanyian ibadah gitu. Plus tadi dikasih juga dasar-dasar teologinya walaupun masih sedikit, kepala udah mulai agak-agak panas gitu kan. Cuma iya, sejujurnya di sini ada asapnya. Itu ternyata nyambung banget semuanya gitu ya. Gitu. Aku baca pesan dikit ini boleh? Oke. Boleh. Dari Bapak Belly Demetrius. Aku manggilnya Bapak lagi. Oke. Salam dari Chicago untuk Mas Abe dan Grace. Ini Sukses selalu. Jauh sekali. sekali lah Cicago. Gila RPK sampai Chicago. Ini berarti Hai Om. Michael Jordan, Chicago Bulls. Chicago Bulls. Nah, Oke lanjut. Lanjut. Tadi sampai mana tadi? Bung sampai Franky? mana tadi? Oke, sebelum mungkin nanti sebelum Mas Abe melanjutkan dengan bisa kasih arahan bimbingan juga gitu kan ya. Aku pengen nambahin dulu sedikit. Ya. Gini. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman musisi gereja mau mempraktekkan dramaturgi dan segala seni ritual, dramaturgi di dalam ibadah, perlu ditanamkan dalam pikiran, dalam mindset bahwa musik di dalam ibadah itu mendukung tema firman Tuhan ya. Iya. Jadi semua pemilihan lagu yang dipilih, kemudian musik yang ditampilkan itu sebenarnya adalah kalau aku membahasakan itu kayak ibadah tuh satu perahu gitu. Oke. Terus? Ya. Yang akan berjalan bersama-sama dengan ditopang oleh beberapa unsur-unsur di dalamnya. Salah satunya adalah pemusik. Pemusik, kemudian firman Tuhan akan disampaikan oleh sang nahkoda, pendeta. Jadi akan berjalan bersama-sama. Nggak mungkin nahkodanya jalan ke sana, pemain musiknya melenceng, itu kan nggak mungkin. Oh iya benar juga ya. Kalau nggak satu. Nggak satu tema Iya, jadinya. Di ilmu di water rescue aja, mendayung aja ada ilmunya. Harus begini kan, nggak harus Bapak ini soalnya Hitung. kebencanaan. harus hitung. Harus Kan? hitung. Dan harus Benar, bareng benar. gitu. Ada hitungan besar, ada hitungan kecil. Ada 1 sampai 4, ada cuma 1 2. Oke. Gitu. Jadi emang iya betul. Itu kayak perahu, ini pendayungnya itu mesti arahnya. Iya, ikutin. Ya. Kira-kira Jadi itu. begitu. Terima kasih. Terima kasih. By the way, Bung Franky ini selalu mengingatkan kita tentang pemilihan lagu di dalam ibadah supaya sesuai dengan tema ya. Dari Ya karena A itu sampai itu kepentingan, itu penting sekali untuk Bung Franky. ya kalau nggak tadi ya. Iya. Kayaknya keren. Kalau dia bawa firmannya apa, lagunya apa kan, gak nyambung. Yang paling nggak enak tuh sebenarnya yang tahu firman Tuhannya itu kan yang Iya. udah Kok nggak nyambung ya? nyambung ini gimana? Jadinya kurang pesan dari firman Tuhannya, akhirnya dari khotbahnya sendiri Atau tuh nggak disupport. Sudah gitu. khotbah nih, udah dikasih jawaban, lagunya nanya lagi. Nah, Loh, ya, gimana nah, sih kok itu, nanya itu, lagi gitu itu. kan? Mungkin nggak itu? mungkin bersambung. Oh, enggak. Enggak ya? Kan udah dijelasin, kok lu Oke. nanya lagi gitu kan ya. Nggak ada part 2. Heeh. Emang aplikasi yang itu? Aku nggak ikutan. Oke. Oke, lanjut. Nah, jadi bicara soal dua-duanya, apa namanya? Jadi kalau kita udah pelajari itu semua ya, tadi ya kita punya referensi musik yang banyak, lalu Ya. kita belajar sejarah juga gitu kan. Maksudnya kepo-kepo nih lagu ini latar belakangnya bagaimana dan apa gitu ya. Terus kemudian kita juga belajar aspek-aspek terkait kayak liturgi, terus ada background teologi dikit nggak? Bahkan ngebahas film scoring umpamanya. Ya. Film scoring Ya. ya. Kalau kita suka nonton film, perhatiin musiknya kayak apa. Lalu kemudian ada hal yang penting. Ada 2 hal. Yang pertama impression, lalu kemudian expression. Oke. Impression ini kan ide, ideal, yang ideal, Ya. ya kan? Yang ideal tuh gimana? Itu kan impresi. Lalu kemudian expression ini memang lebih manusiawi, lebih kita. Tapi dari referensi yang kita tahu, impressionnya harusnya dibawa kemana nih? Ya. Kayak gitu. Benar. Ha-ha. Supaya lalu kemudian impression ini tepat seperti yang dikehendaki oleh bahkan mungkin oleh komposer.
Bahkan mungkin oleh penulis lagu itu sendiri. Ya, oleh komposernya. Aku maunya lagu ini memang dibawanya sedemikian rupa. Emang mau pengen dibawain minor nih. Minor tuh maunya kayak gini. Oh ya sudah gitu. Nah, ini sebaiknya tetap impression yang menang, tapi expression mewarnai, memperkuat, tapi impressionnya tetap menjadi ide yang ideal gitu. Ya. Setuju. Kayak gitu. Nah, ini yang lalu kemudian memang nanti kita gali kalau ada waktu kita akan membahas tentang poin-poin di dalam liturgi. Nah, ini nanti yang seru. Oh, kalau lagu prosesi itu seperti apa sih gitu. Udah punya lagi aku, aduh. Idealnya ini. Idealnya seperti ini. Impressionnya seperti ini. Iya. Tapi bahwa ada kreativitas kayak gini. Nah, nanti habis itu kita lihat expressionnya bagaimana. Jauh nggak dari impression? Kalau jauh ya jangan. Gitu. Ya. Kayak gitu. Lalu kayak eksplorasinya apa aja sih yang mau dieksplornya apa aja gitu kan ya. Yang pertama pasti human voice. Vokal. Kenapa vokal? Loh, karena vokal yang membawakan cerita kan. Liriknya kan di vokal, bukan di musik, bukan di instrumen. Bukan di alat musik ya, di vokal. Jadi memang vokal itu yang pertama kali harus dieksplor. Artinya kalau nyanyinya kalau lagu ini nggak cocok dinyanyikan dengan vokal yang terang, ya jangan dinyanyikan dengan vokal yang terang. Ya. Siap. Kayak gitu. Aku kayak dikasih tau. Ya, siap. Tapi ketika ini sukacita, ini lagu pengutusan pamannya, ada optimisme di situ ya, ada kesanggupan di situ. Nyanyikan dengan lantang. Kayak gitu. Terus kemudian yang kedua ya jelas musik, memang musik dieksplor. Ada register itu dari A paling bawah, kalau di piano dari A paling bawah sampai C paling atas. Itu the mother of instrument. Emang bisa kita kulik apa aja segala macam. Nah itu semua register itu, semua frekuensi itu mewakili banyak rasa kayak gitu. Lalu kemudian sound effect. Walaupun ya nggak lebay-lebay amat gitu ya maksudnya. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya gini. Contoh umpamanya lagu tentang seindah siang. Ya kayak gitu ya. Lalu mau dikasih bunyi burung-burung dikit itu nggak apa-apa gitu, di ibadah dimulai intronya dengan sesuatu yang indah. Lalu dikasih efek bunyi burung gitu ya, atau bunyi air, itu membawa jemaat untuk masuk dalam suasana dan nuansa untuk lalu menghayati lagu-lagu tersebut gitu. Nah upaya-upaya itu harusnya it's doable, very doable, dibandingkan nggak ya cuma ngiringin doang gitu. Itu bisa, sangat bisa gitu. Paduan suara aja bisa seragam, bajunya jahitin baju, ngabisin duit jutaan bisa kok gitu kan. Bukan aku yang ngomong, jadi, musisi yang ngomong. Kayak gitu, itu bisa, sangat bisa. Dan jam besar bunyi muncul lagi. Ini udah ya? Sudah habis ini. Hostnya nanya. Enggak, aku lupa. Oke, by the way, aku mau ngomentarin lagi dikit. Iya, ya udah. Human voice. Aku baru sadar kayak tadi kan Mas Awi ngomong human voice tuh yang paling bisa ya gitu lah ya. Tuh aku kayak ngebayangin, oh iya orang-orang teater itu kalau nyanyi ternyata emang enak ya. Karena mereka ternyata bukan kayak Kevin. Iya, ada ponakannya Mas Abe dan dia enak kalau nyanyi, padahal dia bukan penyanyi, tapi kok nyanyinya lebih enak dan terdengar lebih manusiawi. Ternyata salah satunya itu karena dia memahami mungkin si dramaturginya itu sendiri. Jadi ada, aku sih lebih mudahnya kayak bilang tension release-nya tuh kayak pas banget gitu loh waktu dia nyampein pesan. Oke, terakhir pesan dari Bung Franky atau kalimat terakhir untuk sesi ini, maksudnya untuk hari ini. Iya, jangan bosan-bosan diingetin musisi juga harus belajar Alkitab. Aduh, oke. Berat. Ya udah, oke, siap. Kan dibimbing tetap sama dari Mas Abe. Kita nanti akan bahas ini lebih dalam.
di kesempatan yang lain, semoga hari Minggu besok kita bisa membahas ini di aplikasinya di dalam liturgi. Ya. Dengan contoh lagu. Iya, hari ini nggak sempat putar contoh lagu. Oke, itu aja. Sampai ketemu di hari Minggu ya. Minggu ya. Hari Kita Minggu. ketemu. Oke, Iya. sahabat RPK, terima kasih untuk atensi kebersamaan bersama 1 jam. Terima kasih Mas Abe, terima kasih Grace. Bung. Terima Mas kasih Regi. Mas Abe. Ya, kita terima kasih juga untuk RPK Radio. Dan sampai ketemu di Yamugar on Air di RPK di sesi selanjutnya. Tuhan berkati. Dadah.